Kajian ilmiah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kita, di program live podcast radio stream Medan Mengaji, di podcast spesial Kaula Muda, dan kita sudah membahas sosok-sosok Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, dan kita hari ini sudah masuk ke sosok atau tokoh pemuda yang ke-10 ya Bang Jian. 10. Tolong disebutkan 1 sampai 9-nya Bang Ya, Jian. yang ini kita mau bahas tentang Mu'adz bin Jabal. Iya. Kemudian kemarin ada Ibnu Abbas kan. Terus udah banyak lah. Banyak. Nanti, 9 tuh banyak ya. 9, makanya nanti disiapkan lah. Iya, Nanti kita kasih tahu nanti. Ada sesuatu yang baru nih. Iya, nanti kalau Anda sampein nanti jadi ketahuan mau di apa. segmen ke-10-nya ada sesuatu yang mau diinformasikan. Itu nanti ini setelah dirangkum ini lah dia. Baik, dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizallah Ta'ala, dan yang seperti biasa mendampingi kita di podcast spesial Kaula Muda ada Bang Jiang. Dan di hari ini seperti yang disampaikan Bang Jiang tadi, kita akan mengangkat sosok sahabat Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Silakan Ustadz, Mu'adz bin Jabal. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji, kali ini kita akan membahas satu di antara tokoh di seputar Nabi SAW dari kalangan para pemuda, itu Mu'adz ibnu Jabal. Ada ungkapan yang sangat istimewa yang Nabi SAW sebutkan kepada tokoh ini, kepada sahabat ini, Mu'adz ibnu Jabal, di mana Nabi SAW mengatakan, sungguh Mu'adz satu derajat di atas seluruh para ulama nanti pada hari kiamat. Ya, kalau bisa dikatakan beliau adalah ulamanya para ulama, seorang ulamanya para ulama, karena derajatnya ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara para ulama yang ada. Tentunya ini satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Mu'adz bin Jabal, dan karunia ini didapatkan bukan dengan cara yang santai, bukan cara yang berleha-leha. Maka kita lihat hadis-hadis Nabi SAW memotivasi kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ini sama halnya seperti pembahasan kita di tokoh sebelumnya, Ibnu Abbas. Ya, seorang ulama, ya, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat. Naam, samudra ilmu, lautan ilmu, dijuluki oleh para ulama. Ya, begitulah Ibnu Abbas. Kali ini kita membahas tentang Mu'adz bin Jabal. Beranjak dari hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Ilmu itu penting. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Waqul Rabbi zidni ilma. Di dalam surat Thaha ayat 114 Allah mengatakan, dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ummu Salamah istri Nabi SAW juga meriwayatkan, tidaklah Nabi SAW selesai dari salat subuh kecuali beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka yang diminta oleh Nabi SAW di awal pagi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, karena dengan ilmu inilah seseorang itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari kalangan orang-orang yang beriman itu ada orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu ini diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya.
Dan kita juga tidak diperbolehkan untuk hasad kecuali pada dua orang. Ya, hasad ini tidak diperbolehkan. Ya, menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang lalu diberikan kepadanya. Atau tidak diberikan sama sekali padanya dan Allah hilangkan nikmat itu. Ini hasad. Ya, ini hasad. Namun Nabi SAW menyebutkan ada hasad yang diperbolehkan di dalam Islam. Atau dengan bahasa yang lain adalah ghibtah. Menginginkan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dengan tidak hilang nikmat itu dari dirinya. Nah, pada dua hal. Yang pertama, kepada orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan ilmu. Yang dengan ilmu diajarkan siang dan malam. Ya, diajarkan siang dan malam, memutuskan suatu perkara. Kemudian yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia infakkan di jalan Allah siang dan malam. Nah, kita boleh untuk memiliki sikap hasad kepada dua orang ini. Allah kasih dia hikmah, Allah kasih dia ilmu, yang dengan ilmu itu dia diajarkan kepada manusia tentang kebaikan-kebaikan yang menghantarkannya kepada surga dan menjauhkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Begitu juga dengan Nabi kita SAW memberikan motivasi yang panjang berkaitan tentang penuntut ilmu. Sengaja kita menyampaikan hadis-hadis ini karena yang akan kita bahas adalah tokoh para ulama, ulamanya di antara para ulama yang ada. Dan derajat itu didapatkan dengan apa? Dengan kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Nah, demikian. Beliau adalah seorang pemuda yang paling mengerti tentang halal dan haram. Nabi SAW memberikan rekomendasi. Ya, Nabi SAW memberikan rekomendasi yang paling lembut hatinya dari kalangan umatku adalah Abu Bakar. Yang paling keras terhadap menegakkan agama adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Dan yang paling mengerti tentang halal dan haramnya adalah Mu'adz ibnu Jabal. Ini yang memberikan rekomendasi langsung dari Nabi SAW. Nah, para ulama menjelaskan, para ulama tarikh ya, menjelaskan bahwasanya Mu'adz ibnu Jabal ini wafatnya itu usianya tidak lebih dari 33 tahun. Berarti kan ini masih muda. Ya, usia muda itu dari baligh sampai 40 tahun. Dan beliau meninggalnya itu tidak lebih dari usia 33 tahun disebabkan penyakit taun yang beliau alami dan beliau mati syahid. Dan beliau mati syahid. Bahkan bukan hanya beliau saja yang mati syahid, seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya pun mati syahid dengan penyakit taun ini. Nah, siapakah beliau? Beliau ini seorang pemuda yang ketika Bai'at Aqabah yang kedua, ya, berjumlah 72 orang ini mengunjungi Nabi SAW. Ya, haji sekalian bertemu dengan Nabi SAW sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Mereka siap membela Nabi. Kalau Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah, orang-orang Ansor siap membela Nabi SAW dari kejaran-kejaran orang-orang musyrikin kalau seandainya mereka mengejar. Nah, dari kezaliman, kejahatan orang-orang musyrikin, mereka siap. Ya, mereka siap. Nah, ketika Mu'adz ibnu Jabal ikut Bai'at Aqabah itu, sebelumnya beliau sudah masuk Islam. Beliau sudah masuk Islam dengan seorang dai yang diutus oleh Nabi SAW pertama kali ke Madinah. Ingat Bang Jiang, siapa dai-nya? Bisa kita jadiin kuis nanti. Iya, dijadikan satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Nah, Bagus juga. Gimana? siapa dia? Mus'ab ibnu Umair. Ya, seorang dai yang diutus oleh Nabi dengan kelembutannya, dengan adabnya dia ajarkan Islam kepada Mu'adz ibnu Jabal. Beliau tertarik dan masuk Islam. Ikut Bai'at Aqabah yang kedua. Nah, ketika sudah bertemu dengan Nabi SAW, beliau letakkan tangannya di tangan Rasulullah SAW, janji setia dengan Nabi SAW, dan namanya tercatat di dalam sejarah di antara orang-orang yang ikut dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Tentunya kebaikan ini nggak akan dia pendam sendiri. Ya, dia akan sebarkan di Madinah. Orang-orang yang belum masuk Islam diajarkan bagaimana
bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam surganya Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan di dalam hadits qudsi, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basyari." Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Nah, di antara kebaikan dakwahnya, ya, di antara kebaikan dakwahnya ini ada seorang tokoh Bani Salamah yang masuk Islam. Dan ini peristiwa yang sangat menakjubkan. Ya, dakwah yang dilakukan oleh Mu'adz ibnu Jabal dan beberapa pemuda yang lainnya. Yang akan menjadi pelajaran di sini adalah tokoh Amru bin Jamuh. Ya, Amru bin Jamuh, seorang tokoh Bani Salamah. Anaknya sudah lebih dahulu masuk Islam. Namanya juga Mu'adz bin Amr. Nama bapaknya Amru bin Jamuh. Nah, mereka berdua, Mu'adz bin Jabal dengan Mu'adz bin Amr ini bersepakat untuk mendatangi Amru bin Jamuh, seorang tokoh ternama. Biasanya tokoh itu punya berhala di rumah. Berhala yang terbuat dari kayu. Dia tokoh, dia orang yang orang yang kaya. Beserta dengan teman-teman pemuda yang lainnya yang sudah masuk Islam, maka masuklah mereka ke dalam rumah Amr bin Jamuh. Kemudian diambillah berhala itu. Kemudian di malam hari ketika berhala itu diambil, dalam kondisi Amr bin Jamuh istirahat tidur, maka mereka masukkan berhala itu ke dalam lubang tempat buang hajatnya penduduk Madinah. Ya, dengan posisi kepalanya di bawah. Esokan paginya dia murka dan mengatakan, "Celakalah siapa yang melakukan perbuatan durhaka ini terhadap Tuhan-Tuhan kami." Maka dia cari, dia mendapatkan bahwasanya berhalanya itu berada di mana? Di lubang tempat pembuangan hajat. Dengan posisi kepala di bawah, diambil, dicuci kembali, dibersihkan kembali, diberikan wewangian lagi, diletakkan di tempat semula. Malam kedua juga seperti itu. Diambil lagi, dibuang lagi. Ya, kemudian sampai malam ketiga apa yang dilakukannya? Ketika dia melihat seperti itu, dia siapkan pedang dan diikatkannya di leher berhala tersebut, dan dia mengatakan, "Sungguh aku tidak tahu siapa yang melakukan ini terhadapmu. Dan aku hanya bisa menyiapkan ini untukmu. Jika engkau bisa melindungi dirimu, maka lindungilah. Ya, jika engkau bisa melindungi dirimu, maka lindungilah." Okay. Nah, seperti itulah. Inilah kondisi di mana orang yang berbuat syirik kepada Allah itu yang sudah bertentangan dengan fitrah. Dia tahu bahwasanya ini kayu yang kalau seandainya pun diikatkan di sisinya, di lehernya itu pedang, ini nggak akan bermanfaat sama sekali. Akhirnya mereka lakukan lagi, Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr ini melakukan, pedangnya diambil. Ketika pedangnya diambil, kemudian mereka mengambil bangkai anjing. Lalu diikatlah berhalanya itu dengan bangkai anjing dan dibuang ke lubang yang biasa mereka buang hajat di sana. Maka ketika melihat berhalanya tetap saja di tempat seperti itu, kemudian dalam kondisi terikat dengan anjing, sadarlah dia bahwasanya ini bukan Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan bimbingan dan dia pun masuk Islam. Masuk Islam. Nah, ini salah satu usaha yang dilakukan oleh Mu'adz ibnu Jabal ketika dia sudah mengerti bagaimana pentingnya dakwah mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pembuka dengan keilmuan, dengan kecerdasan, dengan kebijaksanaan Mu'adz bin Jabal dan teman-teman yang lainnya, akhirnya seorang tokoh Bani Salamah masuk Islam. Demikian, Allah a'lam. Masya Allah. Di segmen pembuka ini Mu'adz bin Jabal tadi yang melakukan itu bersama Mu'adz bin Amr. Berarti ada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam di kalangan kaula Nabi dulu ya Bang. Masya Allah, keberaniannya. Baik Ustadz, ini sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, ini ada pertanyaan yang masuk di SMS Rosyad. Assalamualaikum, aku Ajis di Sulawesi Selatan, ingin bertanya bagaimana keadaan wanita di zaman jahiliyah. Silakan Ustadz. Bagaimana keadaan wanita di zaman jahiliyah? Nah, sebenarnya ini lebih tepat di podcast wanita soleha. Wanita muslimah. Wanita muslimah. Nah, namun tidak mengapa kita jawab.
Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana potret kehidupan orang-orang wanita-wanita di zaman jahiliyah? Nah, sangat menghinakan pada saat itu. Kita tahu dari yang pertama, ketika mereka mendapatkan anak dari istri-istri mereka, anak perempuan, maka wajah mereka memerah. Mereka tidak terima. Ya, mereka tidak terima karena anak perempuan ini nggak bisa dibanggakan. Anak perempuan ini nggak bisa ikut perang. Anak perempuan ini nggak bisa menurunkan garis keturunan. Oleh karenanya ketika Nabi SAW meninggal anaknya, Abdullah, ya, kemudian mereka menghina Nabi SAW dengan mengatakan Muhammad qad abtar, Muhammad telah terputus silsilahnya ini dengan meninggalnya anak laki-lakinya. Yang ada hanya anak perempuan saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan menurunkan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu lah yang terputus, yaitu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka lebih mengutamakan anak laki-laki. Nah, kemudian ketika mereka mengalami haid, ini lebih menghinakan lagi. Mereka diasingkan di tempat yang lain. Mereka diasingkan di tempat yang lain. Ya, dalam kondisi kotor, dalam kondisi kotor dan seterusnya, tidak dimuliakan. Ya, mereka ingin memisahkan antara wanita mereka di luar rumah, tidak boleh masuk di dalam rumah mereka ke dalam kondisi mereka haid. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika Rasulullah SAW datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, keadaannya terbalik. Sehingga Nabi SAW memberikan motivasi bagi siapa yang punya anak perempuan. Ya, 3 anak perempuan yang dia jaga, yang dia didik sampai dia beriman kepada Allah sehingga dia dewasa, ini yang menjadi penghalangnya dari neraka. Kemudian mereka bertanya bagaimana dengan 2? 2 juga demikian. Kalaupun mereka bertanya 1, pasti dijawab oleh Nabi SAW. Nah, ketika istri-istri Nabi dalam kondisi haid, Nabi SAW terkadang membaca Al-Quran. Ya, di pangkuan istri Nabi yang dalam kondisi haid, minum dengan 1 gelas, ya, dengan gelas yang sama dengan istri Nabi yang dalam kondisi haid. Ini tujuannya adalah untuk mengangkat derajat kehormatan seorang wanita, di mana di masa jahiliyah terkadang ketika ya suami mereka juga diwariskan. Ya, mereka juga diwariskan. Ya, tidak ada pilihan kehinaan yang ada itu di masa jahiliyah. Namun ketika Rasulullah SAW diutus, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, maka kemuliaan wanita ini dijaga. Ya, kemuliaan wanita ini dijaga, kehormatannya dijaga, dihormati dan seterusnya. Nah, Allah a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan tadi Ustaz di segmen awal disebutkan bahwasannya ada testimoni dari Nabi SAW untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sungguh Mu'adz 1 derajat di atas para ulama yang ada gitu ya, Ustaz. Nah, Dan ini merupakan berkah dari ilmu ya, Ustaz. Berkah dari ilmu. Dan tadi juga disebutkan ada doa Nabi di awal pagi ya Bang Jang, bahwasannya Nabi meminta ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sorotin ilmu bermanfaatnya ini Ustaz, berarti kalau pemahaman sebaliknya berarti ada ilmu yang nggak bermanfaat gitu Ustaz. Apakah atau ada standar dari syariat kita bahwasannya ilmu itu disebut ilmu bermanfaat seperti apa gitu Ustaz? Nah, Silakan Ustaz. di awal yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya Nabi SAW berdoa di awal pagi dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan di lain kesempatan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi meminta ilmu yang bermanfaat, Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Jelaskan bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala ilmu yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilmu yang bermanfaat. Sementara kalau ilmu yang kita pelajari tidak mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Nabi SAW berlindung darinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama
yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Kenapa dikatakan para ulama? Karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam mereka bersikap ini berhati-hati. Dan inilah yang mendatangkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang alim itu adalah orang yang dia takut kepada Allah. Apa yang dia pelajari itu bisa mendatangkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menghadirkan rasa takut kita kepada Allah tatkala kita mempelajarinya. Naam, Allah a'lam. Dan bagaimana untuk selanjutnya mungkin Ustaz, bagaimana perjalanan Mu'adz bin Jabal dalam menuntut ilmu sampai beliau radhiyallahu anhu mendapatkan testimoni sedemikian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, begitu senangnya Mu'adz bin Jabal, begitu bahagianya Mu'adz bin Jabal, karena Mu'adz benar-benar mencintai Nabi SAW dan Nabi juga mencintai Mu'adz bin Jabal. Dan inilah yang kita dapatkan pelajaran dari Nabi SAW melalui Mu'adz bin Jabal. Nah, apa kata Nabi SAW kepada Mu'adz? Beliau mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Nabi bersumpah, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Lihat, Nabi sendiri yang mengatakan. Nabi SAW yang mengatakan demikian. Kalau Nabi sudah mengatakan cinta kepada Mu'adz bin Jabal, maka lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, Jibril. Ya. Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibhu. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun memanggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, kalian cintailah dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan kecintaan itu ke dalam hati-hati penduduk bumi. Ini derajat yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeru Jibril dan Jibril menyuruh penduduk langit dan kecintaan itu dimasukkan ke dalam hati penduduk bumi sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Maka Mu'adz pun mengatakan, wallahi inni la uhibbuk. Beliau pun mengatakan, demi Allah aku juga mencintaimu. Bayangkan kalau sudah Nabi SAW yang mencintai kita. Kalau sudah Nabi SAW yang mencintai kita, maka kita tidak peduli dengan cinta-cinta yang lain. Karena kalau sudah Nabi yang mencintai kita, ini menunjukkan bahwasanya Allah juga cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada kita. Nah, demikian. Nah, hari ini di hadapan kita tidak ada Nabi SAW. Namun kita berusaha untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi kita SAW. Mendapatkan kecintaan Nabi kita SAW dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Benar tidak kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah sekiranya kalian mencintai aku. Katakanlah sekiranya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ketika kita ingin mendapatkan kecintaan Nabi kita, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada caranya kecuali dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum mampu mengamalkan seluruh yang diperintahkan oleh Nabi, dan kalau kita belum bisa meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Nabi SAW, minimal kita sudah menerima dan jangan mencela.
Jangan mencela. Akan tetapi kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita SAW. Nah demikian. Kemudian Nabi SAW mengatakan setelah menyampaikan kecintaan kepada Mu'adz ibnu Jabal, apa kata Nabi SAW kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, usika ya Mu'adz, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi kulli duburi salatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi mengatakan kepada Mu'adz ibnu Jabal, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai salat ucapan, ya Allah, bantulah aku untuk dapat berzikir, bersyukur dan beribadah kepadamu dengan baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi bentuk kecintaan Nabi kepada Mu'adz ibnu Jabal, Nabi wasiatkan kepada Mu'adz. Ini wasiat yang sangat berharga dari orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedatangan Nabi ke Madinah itu sangat ditunggu-tunggu oleh Mu'adz ibnu Jabal. Dan ketika Nabi sudah berada di Madinah, Mu'adz tidak pernah lepas dari Nabi SAW. Senantiasa mengikuti Nabi. Kebersamaannya terus dengan Nabi SAW, maka wajarlah Nabi SAW mencintai Mu'adz dan Mu'adz pun mencintai Nabi SAW. Nah, Allah alam. Baik Ustaz. Bang Jiang? Boleh, ada mau ditanya. Silakan. Baik Ustaz. Ini mau ditanya Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang bahwasanya di zaman sekarang ini kan kita nggak punya Rasulullah yang menyatakan cinta segala macam. Nah tapi Ustaz, saat ini kan ada juga fenomena ketika kita sudah berusaha untuk mencintai Allah, kita melaksanakan semua perintah segala macam. Tapi kok kayaknya banyak cobaan yang malah datang Ustaz. Dari sebelumnya yang mungkin dia masih jauh dari melaksanakan perintah Allah. Nah ini cobaan-cobaan yang datang ini apakah bukti cinta juga yang Allah berikan kepada kita, atau justru malah ini bukti Allah nggak cinta sama kita, ada yang salah di ibadah kita, atau gimana Ustaz? Nah, ujian-ujian yang kita hadapi ketika kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, ujian itu banyak. Dan ujian ini tidak lain adalah untuk mengetahui jujur tidak kita beriman kepada Allah atau tidak. Nah, terkadang yang kita amalkan ini menyelisihi kebanyakan manusia. Tapi yang menjadi patokan adalah bukan banyaknya orang yang melakukan menjadi standar kebenaran. Tapi kebenaran itu manakala kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita ingat ini, hanya 7 orang yang menyelamatkan diri dalam gua. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan agamanya, di mana masyarakat pada saat itu dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah. Mereka adalah Ashabul Kahfi. Hanya sedikit yang beriman kepada Allah. Jadi standar kebenaran itu bukan dari banyaknya orang yang melakukan. Namun standar kebenaran manakala kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, meskipun kita seorang diri, meskipun kita hanya di kampung itu sendiri, ya bukan berarti ketika kita menyelisihi, tatkala kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan kita yang salah. Bukan kita yang salah. Namun pasti diuji oleh Allah. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Orang-orang sebelum mereka sudah diuji oleh Allah. Agar Allah tahu siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa pula yang dusta di atas keimanannya. Jadi ujian yang silih berganti yang kita alami, ya ujian yang silih berganti yang kita alami, orang nggak senang, ya orang tidak senang. Ini bentuk apa? Ini bentuk ujian menunjukkan kita jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya mungkin nggak senang, tapi lambat laun hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada hadis tadi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencintai suatu kaum, ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril. Lalu Allah sebutkan kecintaannya kepada Jibril. Jibril juga memanggil penduduk langit, dan kecintaan itu akan dimasukkan ke dalam hati-hati manusia. Boleh jadi awalnya dia benci, tapi Allah bolak-balikkan hatinya menjadi cinta.
dia terima. Dan ada seperti itu. Ya, ada seperti itu. Maka kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah bersabar dengan kondisi seperti itu. Nah, dan ini bahagian dari ujian. Besok, lusa, pekan depan, bulan yang akan datang, atau tahun depan, Allah gantikan hatinya, Allah rubah hatinya menjadi orang yang dekat dengan kita. Dan itu banyak dialami oleh para sahabat. Banyak orang yang membenci Nabi SAW. Namun ketika mereka masuk Islam, mereka mengatakan, sungguh, ya tidak ada orang yang di muka bumi ini paling aku benci sebelum aku masuk Islam kecuali engkau. Tapi tatkala mereka masuk Islam, tidak ada orang yang paling aku cintai setelah di muka bumi ini kecuali engkau. Nah, seperti itu dia. Umar bin Khattab ini terbukti sampai ingin membunuh Nabi SAW, sangat membenci dengan Nabi SAW. Tapi akhirnya Nabi SAW menjadi sosok yang dicintai oleh Umar bin Khattab. Nah, demikian. Jadi ini bahagian dari ujian, dan kita diwajibkan untuk bersabar agar Allah tahu jujur atau tidaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini akan datang silih berganti. Tapi ujian itu seukuran dengan imannya. Iya, seukuran dengan iman. Wa yubtala rajulu bihasabi dinihi. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya kuat, maka ujiannya juga berat. Kalau imannya lemah, maka dia akan diuji seukuran dengan keimanannya. Naam, Allah a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Bang Jam. Udah. Oh, cukup. Cukup. Baik, Ustaz, nih kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS Rosyad. Assalamualaikum, Ustaz. Lebih baik mana mendengar pengajian di masjid yang syarat dengan kebid'ahan atau mendengar kajian di televisi belajar sunnah? Nah, lebih baik mana mendengar kajian di masjid yang syarat dengan kebid'ahan dengan mendengar kajian di televisi yang syarat dengan sunnahnya? Yang lebih baik adalah mendengar kajian di masjid yang sunnah. Oke. Iya. Mendengar kajian di masjid yang sunnah, yang memang membahas tentang manhaj yang benar, hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kalau ada seperti itu, kalau ada masjidnya dan ustadznya jelas, maka datangilah. Ya, maka datangilah. Nah, sekarang ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Ketika majelis ilmu sekarang sudah mulai dibuka, alhamdulillah, kan sudah mulai dibuka kan Bang Jiang? Sudah mulai dibuka, sudah mulai banyak. Maka ucapan-ucapan yang katanya rindu majelis ilmu, buktikan dengan menghadiri majelis ilmu. Jadi mumpung sudah dibuka kembali majelis ilmu, datangi. Ya, datangi majelisnya, datangi ustadznya, dengarkan kajiannya, ambil faedahnya. Nah, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi di mana kemarin yang kita mungkin sulit bertatap muka ketika majelis ilmu, ya wajar kalau seandainya kajian kita dengan online, kan seperti itu, media Zoom atau televisi atau dengan melihat di YouTube, seperti itu. Dan sekarang sudah terbuka, maka jangan kita menjadi orang-orang yang kufur. Jangan kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Dengan sudah terbukanya majelis-majelis ilmu, maka hendaknya kita menyempatkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu, dan ini yang terbaik. Ya, dan ini yang terbaik. Nah, Allah a'lam. Kalau kita asumsikan memang mungkin belum ada kajian di daerahnya, Ustaz. Nah, dari pilihan yang tadi. Pilihan yang tadi, maka pilihan yang kedua. Ya, kita khawatir kalau seandainya kita hadir di dalam majelis, ternyata masuk perkara-perkara yang itu merupakan syubhat, sehingga pada akhirnya kita termasuk di dalam orang-orang yang terkena syubhat. Ujung-ujungnya kita tidak tahu lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dalam kondisi seperti itu boleh kita melihat dari televisi atau media sosial yang ada. Naam, Allah a'lam. Baik, Ustaz. Dan kita beralih ke pertanyaan yang masuk dari pendengar Radio Stream Medan Mengaji. Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, karena pertanyaan ini di luar dari tema. Setelah bertaubat lalu melakukan dosa lagi, lalu taubat lagi dan melakukan dosa yang sama, apakah Allah akan menerima taubatnya, dan apakah Allah akan mendengarkan doanya? Saat merasa sudah sangat berdoa, saya cenderung takut dan malu saat menghadap Allah. Bahkan untuk berdoa saya sangat takut Allah nggak lihat saya karena dosa yang luar biasa. Saya sadar bahwa enggannya saya berdoa karena tipu muslihat setan yang
tipu muslihat syaitan juga yang dikonotasikan dalam kata malu. Untuk menghadap ke Allah buat berdoa saya sangat takut dan malu. Bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Nah, maafikum barakallah. Ini mungkin Bang Jeng bisa jawab nih. Hah? Ada program bicara Bang ya. Oh iya. Ya, materi tentang Tobat tobat maksiat. maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Oh, Nah, sudah coba ada. di playlist. Iya, sudah Bicara. ada di program bicara. Ya, sudah Silakan, ada Bang Jeng. spotnya. Hah? Nanti dicek aja di YouTube di playlist program bicara ya. Tapi Nah. mungkin Ustaz bisa ngasih gambaran secara umum ya Ustaz. Baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Manusia itu akan jatuh dalam kemaksiatan bukan hanya sekali, dua kali. Dan ini Nabi kita SAW sendiri yang mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan dosa, sikap yang pertama kali yang kita lakukan adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita kedepankan pertama kali tatkala kita berbuat maksiat. Agar apa? Agar kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tawwab, Al-Ghaffar, yang Maha penerima taubat, yang Maha pengampun. Kalau dikatakan Maha, berarti apa? Sering bertobat. Sering kita kembali kepada Allah. Bukan hanya kita saja, banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadits qudsi dikatakan, ya, seorang hamba yang melakukan dosa lalu mengatakan, ya, sesungguhnya aku melakukan dosa. Ya, sesungguhnya aku melakukan dosa. Ya, lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya hambaku melakukan dosa dan dia mengetahui ada Rabb yang mengampuni dan menyiksa dengan dosa. Kemudian setelah dia bertaubat, dia kembali lagi seperti itu. Dia kembali lagi seperti itu dan dia bertaubat, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menyiksa dosa. Lalu dia kembali sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, if'al ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan sekehendakmu karena aku telah mengampunimu. Artinya selagi seorang hamba itu dia berbuat maksiat dan selagi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika dia tahu bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah menyiksa dengan kemaksiatan yang dilakukannya, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Allah akan ampuni dosa kita. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, falyadhunna bima syaa. Maka hendaklah dia bersangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala juga akan balas kepada kita seperti itu juga. Lalu waswas syaitan masuk ke dalam benak kita sehingga kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepislah dengan berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilangkan was-was itu, berdoalah kepada Allah, merintihlah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengeklah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu orang-orang mungkin tertidur, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, mana orang-orang yang memohon ampunan yang aku akan ampuni? Allah Subhanahu wa taala menyeru. Dan seruan ini ketika kita diamkan, yang kita tidak bangun, yang kita tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kosong. Sementara Allah telah membukakan ampunan kepada kita setiap malamnya, di sepertiga malam yang terakhir. Maka bangunlah, ya, jauhilah waswas syaitan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu, ya, akan diukur ketika dia meninggal dunia. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung di akhirnya. Apakah dosa kita lebih berat dari dosa seorang pemuda yang telah membunuh 99 nyawa? Yang pada akhirnya dia ingin bertobat sampai genap menjadi 100 ketika dia bertanya kepada ahlu ibadah yang dia katakan tidak ada tobat baginya. Tentu mungkin dosa kita nggak ada apa-apanya, tapi Allah menerima taubatnya. Maka lihatlah orang-orang yang berdosa yang sebelum kita yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat taubatnya kaumnya Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus telah berdoa kepada Allah agar diturunkan hukuman kepada mereka. Apa yang terjadi?
Ya, hari pertama tidak ada tanda-tanda, hari kedua tidak ada tanda-tanda, hari ketiga awan sudah gelap. Dan mereka tahu bahwasanya tanda-tanda hukuman Allah itu akan turun. Sehingga semuanya keluar. Ya, semuanya keluar. Kemudian berserah diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan ya hukuman itu dari mereka. Padahal sudah nampak tanda-tandanya. Nah, pada diri kita, ada nggak tanda-tanda hukuman itu yang Allah akan turunkan kepada kita? Kalau tidak, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakanlah aku taubat nasuha sebelum meninggal dunia. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah. Naam, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tadi Ustaz, kecintaan pada ilmu yang ada pada diri beliau radhiyallahu anhu Ustaz, apakah ini memang karunia Allah yang Allah hadiahkan ke seorang hamba, atau kecintaan pada ilmu ini sesuatu yang bisa kita upayakan Ustaz? Dan apakah kecintaan seseorang terhadap ilmu itu ada level-levelnya gitu Ustaz? Nah, berkaitan tentang ilmu, kita dilahirkan dalam kondisi yang sama. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan dari rahim-rahim, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, di mana kalian tidak mengetahui segala sesuatu. Kita sama, saya, Husnul Bangjiang, ketika lahir, ya ketika kita dilahirkan nggak ada di antara kita yang bisa baca Al-Fatihah. Benar Bang? Ada Ustaz. Iya. Hanya nangis mungkin. Ya, ketika lahir nangis. Kan seperti itu. Hanya saja ada beberapa orang yang memang ketika di masa bayinya, balitanya ini diberikan karunia oleh Allah bisa berbicara. Di antaranya kan Nabi Isa alaihissalam. Nah, demikian. Selebihnya tidak. Ya, selebihnya tidak. Kemudian berkaitan tentang kecerdasan. Ya, kecerdasan ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal. Ya, memberikan akal kepada manusia ini bertingkat-tingkat. Dan manusia yang paling cerdas itu adalah para nabi. Dan ini jelas. Ya. Tatkala akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan letaknya di dalam hati, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala pertama kali melihat pada diri hambanya, itu melihat hati-hati hamba-hambanya, maka dilihatlah hati Nabi Muhammad, hati yang paling bersih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya, maka dilihatlah hati Rasulullah itu hati yang paling baik, hati yang paling bersih. Maka Allah pilih Nabi kita SAW untuk mengemban risalah. Dan setelah Nabi, hati siapa yang dilihat? Hati para sahabat yang menjadi pendamping membela Nabi SAW. Dengan kata lain, ya dengan kata lain, Allah memberikan akal, kecerdasan itu berbeda-beda. Dan ada yang memang diusahakan. Ya, dan ada yang memang diusahakan. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bertingkat-tingkat, manusia itu bertingkat-tingkat. Nah, demikian. Maka bersyukurlah dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita hari ini, kemudian manfaatkanlah. Manfaatkan untuk apa? Manfaatkanlah untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebatas yang memang Allah berikan kepada kita. Kemudian modal selanjutnya setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal dan kecerdasan, modal selanjutnya agar kita mendapatkan ilmu sebagaimana Allah mengatakan, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ya, Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi Allah yang mengajarkan ilmu kepada Nabi kita SAW. Nah, demikian. Jadi ada yang diusahakan, salah satu cara mengusahakannya apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian.
Ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah yang ajarkan. Mungkin sulit kali kita memahami agama ini. Mungkin sulit kali kita memahami perkataan para ulama ini, hadis ini, ayat ini. Ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah yang ajarkan kita. Nah, demikian. Maka jangan kita pernah sombong dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ya, boleh jadi itu menjadi musibah atau fitnah bagi diri kita. Jadi berusahalah, kita usahakan. Allah telah berikan kepada kita modal, kemudian kita mengusahakan untuk mencarinya, belajar, kemudian bertanya kepada orang yang lebih paham agar kita dapat menguasai ilmu. Allah alam. Baik Ustaz, dan tadi disebutkan Ustaz bahwasannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini juga dianggap mati syahid dan keluarganya bahkan ya Ustaz, sama keluarga-keluarganya. Tapi kita kan belum mendengar nih aksi-aksi heroik beliau di kancah peperangan ya Bang, di medan jihad. Apakah apa maksudnya gimana bisa meraih derajat mati syahid berserta keluarganya Ustaz? Silakan. Ini poin selanjutnya insyaallah. Iya, ini poin-poin terakhir itu. Oh, belum berarti ke situ. Belum. Jadi salah nebak. Poin terakhir itu kita dahulukan supaya penasaran kan gitu. Oh, gitu. Tapi nanti pembahasannya. Iya. Tapi nanti pembahasannya. Nah, demikian. Boleh Ustaz, dipending Ustaz, silakan. Satu hal yang kita dapat ilmu dari Mu'adz bin Jabal berkaitan tentang tauhid. Ya, berkaitan tentang tauhid. Yang nanti akan kita sampaikan kisah bagaimana perpisahan Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal. Satu ilmu yang buat kita bahagia. Ya, satu hadis yang buat kita bahagia. Yang kita berpegang teguh terhadap tauhid. Ya, senantiasa menjaga tauhid. Hidup di atas tauhid dan mati di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Mu'adz sendiri yang menyatakan, beliau sendiri yang menceritakan kepada kita, aku dibonceng oleh Nabi SAW. Aku dibonceng oleh Nabi SAW. Nabi bonceng Mu'adz. Ya, Nabi bonceng Mu'adz. Ini tidak malu-malu. Ini ketawaduan Nabi SAW. Nah, pada saat Mu'adz dibonceng oleh Nabi SAW di atas kendaraannya, Nabi SAW menyeru Mu'adz, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, at-tadri haqqullah 'alal ibad wa haqqal ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz dengan ilmunya dia mengatakan, karena dia belum faham, dia pun mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia katakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka dia serahkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya hendaklah dia beribadah kepada Allah dan tanpa berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hambanya terhadap Allah, Allah tidak akan mengadab bagi hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kabar baru, kabar baik yang didengar oleh Nabi, yang didengar oleh Mu'adz bin Jabal dari Nabi SAW. Sontak Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah berita baik ini aku sampaikan kepada manusia? Apa kata Nabi SAW? La tubashirum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan, karena mereka bakal bersandar. Nah, sebelum Mu'adz bin Jabal meninggal dunia, maka hadis ini pun sampai kepada kita. Didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Berita gembira datang dari Nabi SAW. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengadab seorang hamba. Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, seperti itu dia. Meskipun kemaksiatannya itu banyak, tapi kemaksiatannya tidak sampai derajat kesyirikan, Allah akan ampuni. Kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Dan ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan tatkala ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, jangan engkau sampaikan. Kenapa? Karena mereka bakal bersandar. Ya, mereka bakal bersandar. Maksudnya apa? Di surga itu banyak tingkatan. Dan tingkatan-tingkatan itu bisa diperoleh dengan amalan. Kalau hanya sebatas
ya menjaga tauhid, kemudian meninggalkan amalan-amalan yang lain, selesai. Sementara di surga itu banyak tingkatannya. Dan Nabi SAW tidak ingin Mu'adz menyampaikan itu pada saat itu. Ya, agar apa? Agar jangan gagal faham. Agar jangan mereka bersandar. Sudahlah, gak mau jihad lagi. Tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah. Yang penting kan gak berbuat syirik. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Ya kejarlah, beramallah, ya gapailah surga setinggi-tingginya, karena di sana ada derajat-derajat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi samping terus menjaga ketauhidan kita sampai kita meninggal dunia. Naam, Allah alam. Masya Allah. Baik, ini berarti ini berkaitan nggak Ustaz, dengan konsep orang kan sering ada komentar-komentar hidup dunia ini harus seimbang antara dunia dan akhiratnya. Dan ini apakah yang dimaksud seperti ini gitu Ustaz? Naam. Dunia dan akhirat harus seimbang. Nah, kita katakan akhirat itu lebih diutamakan daripada dunia. Karena ketika kita mengutamakan akhirat, dunia ini akan ngejar. Bukankah Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang orientasinya akhirat, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kekayaan di dalam hatinya dan datang kepadanya dunia sementara dia tidak menginginkannya. Barang siapa yang menginginkan orientasinya adalah dunia, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Dan Allah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa katakan antara dunia dan akhirat sama, tidak. Tapi lebih kedepankanlah akhirat daripada dunia. Bukan lebih kedepankan dunia daripada akhirat. Nah, seperti itu dia. Jadi, lebih kita kedepankan porsi untuk akhirat kita daripada dunia. Kenapa demikian? Dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tinggal kita bagaimana mengusahakannya. Ya, tinggal bagaimana kita mengusahakannya. Nah, demikian. Jadi kalau dia 50-50 sama, ya ini masih lebih mending daripada dunianya lebih diutamakan daripada akhiratnya. Ya, ini masih lebih utama ketimbang dia lebih mengejar dunianya daripada akhiratnya. Namun yang terbaik adalah lebih kita kedepankan akhirat kita daripada dunia. Dan inilah sosok yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Salah satunya adalah ketika Umar bin Khattab, ada dua yang diuji oleh Umar bin Khattab. Ada dua. Yang pertama adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Dan kedua-duanya tokoh ini juga terkena ta'un. Nah, Umar memberikan 400 dinar kepada keduanya. Dipanggillah budaknya, kemudian diberikan 400 dinar. 400 dinar itu banyak bang, Masya Allah. Kalau satu dinarnya saja itu 4,25 gram emas. Ya, 4,25 gram emas itu satu dinarnya. Sekarang ya taruhlah kita katakan 500.000, 1 gram emasnya 500.000. Ya, ini 400 dinar. Ya, 400 dinar diberikan kepada yang pertama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah? Maka dia panggil budaknya. Dia panggil budak wanitanya. Berikan sekian untuk si fulan, sekian untuk si fulan, sekian untuk si fulan. Maka nggak ada di tangannya pemberian Umar bin Khattab. Setelah mereka memuji Umar bin Khattab, setelah mereka berterima kasih kepada Umar bin Khattab, maka hartanya itu 400 dinar yang diberikan oleh Umar bin Khattab semuanya diinfakkan. Semuanya diinfakkan. Nah, disampaikanlah kepada budaknya, kepada Umar bin Khattab. Kemudian diuji oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga demikian, 400 dinar diberikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian dia panggil budak wanitanya, berikan kepada si fulan sekian, berikan kepada si fulan sekian. Tinggal 2 dinar lagi. Kemudian istrinya nyaut, mana untuk kami? Akhirnya 2 dinar itu diberikan kepada kedua istrinya. Selebihnya ini dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berita ini sampai ke telinga Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal menyikapi harta yang diberikan oleh Umar bin Khattab, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Karena sikap mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia.
sikap mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, dan itulah para sahabat. Ya, maka mana yang lebih baik? Maka yang lebih baik adalah utamakanlah akhirat daripada dunia. Berilah porsi yang lebih terhadap akhirat kita daripada dunia. Kalaulah memang kita tidak bisa memberikan porsi yang lebih terhadap dunia kita, minimal antara dunia dan akhirat ini sama. Daripada dunianya lebih dia tinggikan porsinya daripada akhirat. Naam, demikian. Allah alam. Baik, dan standar minimal kita itu sudah memberikan porsi yang layak terhadap akhirat kita, kita harus mengetahui tentang tauhid tadi gitu. Ustaz. Naam. Masya Allah, siap Ustaz. Dan sepertinya pertanyaan yang tadi kita pending, betul-betul di pending untuk pekan depan Ustaz? Atau bisa dijawab? Yang mana? Yang ta'un tadi? Yang Iya, mati pekan syahid depan tadi. insyaallah. Pekan depan ya, Ustaz, Iya. ya. Sudah. Kita akan di ceritakan jam 3. bagaimana perpisahan Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rencana buat kuis tadi jadi ditunda juga ya Bang? Dia pekan lagi lah, pas lah. Iya. Untuk persiapan Bang Jiam dulu Persiapan. mengonsepnya ya. Iya, enggak, nanti ada. Baik para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda sampai di sini, dan seperti biasa sebelum kita tutup kita minta nasihat penutup dari Ustadz untuk kita yang di studio juga Anda dimanapun Anda berada, silakan Ustadz. Nah, sebagai nasihat penutup bagi kita semua, ya kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu. Ingatlah bahwasanya malaikat hanya meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibin ilmi ridan bima yatlub. Dan para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu, redha dengan apa yang dia cari, bukan kepada penuntut dunia, bukan kepada penuntut harta, tapi kepada penuntut ilmu. Ya, tidaklah ini merupakan suatu kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu sampai malaikat meletakkan sayapnya. Oleh karenanya, ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar lebih lagi, maka hendaknya kita gunakan kesempatan itu, karena kita tahu kesehatan dan waktu luang ini merupakan nikmat yang sering kali kita tertipu karenanya. Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang manusia sering terperdaya karenanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Gunakanlah kesehatan kita dan gunakanlah waktu luang kita untuk belajar agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari kita ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, Allah a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, penjelasan, bimbingan dan arahannya, dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih membahas sosok sahabat yang ke-10 tadi ini, Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu saja, kami ucapkan juga jazakumullah khairan pada Bang Jiang, Ya. juga pada para pemirsa Rosyad TV juga pendengar Radio Streaming Mengaji aktif atau turut serta terus mengikuti program podcast spesial Kaula Muda ini. Dan untuk mendengarkan kembali karena ada sudah isu-isu akan dibuat kuis, jadi silahkan bisa dicek ke YouTube-nya Medan Mengaji ya. Di YouTube-nya Medan Mengaji ada di podcast spesial Kaula Muda. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.